Puncak arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru diprediksi akan terjadi hari ini. Lalu bagaimana kondisi arus balik di Pelabuhan Bakahuni, Lampung? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di sana. Selamat siang Dika, bagaimana kondisi arus balik di Pelabuhan Bakahuni dan juga terkait dengan cuaca di penyeberangan di Selat Sunda ini seperti apa Dika? Ya, selamat siang Lia. Situasi di Pelabuhan Bakauheni terkait dengan masa arus balik libur Natal dan Tahun Baru ini memang sudah mulai menunjukkan peningkatan. Tadi 5 menit yang lalu di belakang saya ini sebetulnya sudah cukup banyak antrean kendaraan tetapi sudah mulai naik ke atas kapal yang tidak lama lagi akan segera berangkat dari dermaga 6 Pelabuhan Bakauheni untuk menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Memang kalau saya pantau sejak pagi hari tadi situasi arus balik hari ini tidak seramai kemarin, di mana pada tanggal 1 Januari 2025 PT ASDP mencatat sepanjang hari Rabu ada 35.600 penumpang dengan total 9.168 kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera untuk kembali ke Pulau Jawa via Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dan angka itu naik signifikan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya pada tanggal 31 Desember yang mana pada saat itu hanya ada 22.000 penumpang saja yang tercatat kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Tetapi PT ASDP tetap mengoperasikan sedikitnya 28 unit kapal feri dengan ukuran besar seperti ini untuk mengakomodasi penumpang dan juga untuk tentunya mengantisipasi jika terjadi peningkatan pergerakan penumpang ataupun juga kendaraan yang akan kembali ke Pulau Jawa. Ini sesuai dengan prediksi dari Wakil Direktur PT ASDP yang menyatakan bahwa puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu atau pada akhir pekan nanti seiring dengan telah berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru atau juga dengan telah berakhirnya masa liburan sekolah. Dan bagi masyarakat yang saat ini masih berlibur di wilayah Sumatera, mungkin juga ini bisa menjadi opsi untuk berangkat lebih awal atau kembali ke Jawa lebih awal sebelum masa puncak arus balik terjadi pada akhir pekan nanti untuk mengantisipasi adanya kepadatan sepanjang di area Pelabuhan Bakauheni ataupun juga nanti ketika Anda sudah tiba di Pelabuhan Merak dan akan kembali ke wilayah Jabodetabek. Nah, kalau memutuskan berangkat hari ini, pantauan cuaca dari BMKG saat ini cukup cerah berawan dengan prediksi kecepatan angin mencapai 15 knot, tetapi ada peringatan waspada gelombang laut dengan potensi ketinggian mencapai 2,5 meter dan itu berisiko tinggi terhadap pergerakan perahu nelayan dan juga kapal tongkang. Sementara itu untuk pergerakan kapal feri ASDP yang mengangkut penumpang dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak, Banten dinyatakan masih dalam kategori yang aman. Jadi tidak ada salahnya jika Anda memesan tiket untuk keberangkatan hari ini atau besok sebelum mencapai masa puncak arus balik pada akhir pekan nanti. Nah, kalau saya rekap lagi secara data, Lia, memang jumlah penumpang yang menggunakan layanan PT ASDP ini lebih banyak yang berangkat dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Sepanjang libur Natal dari tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari kemarin tercatat ada lebih dari 520.000 orang yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Sementara dengan periode yang sama dari wilayah Sumatera ke Pulau Jawa hanya sekitar 455.000 orang saja. Dan ini mengindikasikan bahwa memang gelombang liburan Natal dan Tahun Baru ini sangat dimanfaatkan oleh masyarakat di Pulau Jawa khususnya di Jabodetabek yang akan berlibur ke sejumlah destinasi di Pulau Sumatera. Di Lampung sendiri total dari data Dinas Pariwisata Provinsi Lampung mencatat sepanjang libur Natal dan Tahun Baru ada tambahan 3 juta orang yang berlibur ke Provinsi Lampung dan ini menjadikan Provinsi Lampung menjadi destinasi ketiga paling banyak yang dikunjungi se-Sumatera setelah Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Lia, kembali ke Anda. Baik Dika, kalau tadi Anda sebutkan bahwa puncak arus baliknya diprediksi pada akhir pekan ya begitu ya. Artinya ini masih ada pemudik yang menghabiskan libur Nataru di lokasi wisata di Lampung. Seperti itu Kak Dika? Ya, betul sekali. Kemarin saya
mendatangi sejumlah destinasi wisata di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Selatan, mulai dari Menara Siger yang jaraknya hanya sekitar 2 km saja dari Pelabuhan Bakauheni. Di sana ramai sekali, apalagi pada saat malam pergantian tahun. PT ASDP sebagai pihak pengelolanya mencatat ada 18.000 orang yang menghabiskan pergantian malam tahun baru 2024 ke 2025 kemarin. Dan sementara itu saya juga kemarin melihat lagi wisata pantai di Kalianda atau di Lampung Selatan. Ada Rio by the Beach, ada Pantai Marina, ada Pantai Arang. Di sana juga hampir semuanya penuh sekali oleh wisatawan yang datang, baik wisatawan lokal dari Lampung Selatan, kemudian Lampung Timur, dan juga sejumlah wilayah lainnya di Lampung. Kemudian juga paling banyak ini memang didominasi oleh pelancong atau wisatawan dari Palembang dengan kode nomor polisi kendaraannya adalah BG ya, yang sangat memadati area-area wisata terutama pantai-pantai yang ada di wilayah Kalianda atau Lampung Selatan. Dan memang kalau kita melihat lagi di wilayah Palembang ini tidak ada pantai, sementara di sepanjang Lampung ini garis pantainya cukup panjang dan banyak sekali spot-spot yang bagus dan tentunya menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Lampung. Dan tidak hanya itu, wisatawan dari Jabodetabek juga tercatat jumlahnya, kalau saya mengutip data dari Dinas Pariwisata LIA, jumlahnya mencapai 16%. Itu artinya masih cukup banyak juga, dan ini mengindikasikan bahwa destinasi liburan di Lampung sudah dilirik oleh masyarakat di Pulau Jawa, khususnya di Jabodetabek. Jadi tidak hanya melulu ke puncak saja, tidak hanya melulu ke Bandung, Jawa Barat saja yang sudah macet di mana-mana, tetapi Lampung dengan jarak yang dapat ditempuh dengan penyeberangan feri selama 2 jam dengan menggunakan kelas reguler, lalu kemudian ada akses tol Trans Sumatera. Banyak sekali destinasi wisata yang bisa diakses dari Pulau Jawa, khususnya dari Jabodetabek, dengan durasi waktu yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu macet seperti di destinasi-destinasi lainnya. Mungkin Lia, nanti kalau ada liburan lagi mungkin Anda juga berminat nih untuk liburan ke pantai di Lampung Selatan yang sangat-sangat cantik seperti Anda. Baik Dika, terima kasih, inspirasinya sangat menginspirasi sekali. Next time mungkin kita langsung liburan ke Lampung begitu ya. Terima kasih Mardika Utama melaporkan dari Pelabuhan Bakauheni.